Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, banyak pihak meminta pimpinan KPK bertanggung jawab atas tindakan khilaf yang disampaikan oleh pimpinan KPK Johanis Tanak. Minta maaf ini terkait penetapan Kabasarnas sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Basarnas. Kita akan ulas bersama Koordinator Maki Boyamin Saiman siang hari ini. Selamat siang Mas Boyamin. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valencia dan seluruh pemirsa. Mas Boyamin, kita bicara ada banyak sekali yang minta supaya ayo bertanggung jawab, minta mundur. Tapi sejauh ini yang mundur adalah Asep Guntur, dia dari KPK. Terkait dengan kasus Kabasarnas ini. Tapi kalau pimpinan KPK sudah tahu soal penetapan tersangka dalam kasus yang besar seperti ini, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, Mas Boyamin? Ya, saya itu sampai hafal Valencia, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu pasal 40 sampai 44. Apapun penyidikan itu dilaporkan kepada pimpinan KPK dan pimpinan KPK yang akan mengambil keputusan untuk diapakan, diteruskan atau dikasihkan ke pihak lain. Itu pasal itu saya berulang-ulang karena dasar saya mengajukan gugatan pra peradilan perkara-perkara mangkrak ya pasal itu gitu. Saya hafal. Pimpinan KPK kalau tidak hafal pasal 40 sampai 44 itu ya keterlaluan sebenarnya. Yang dalam posisi ini saya menghargai Pak Asep Guntur, gentle karena dia menyangkut harga dirinya begitu, bukan merasa bersalah, menyangkut harga dirinya karena dipersalahkan, bahkan dianggap khilaf, itu kan keterlaluan. Mereka sudah profesional, sudah hebat, sudah berjuang untuk menangani kasus korupsi mulai penyelidikan, penyadapan, kemudian OTT, itu kan penuh tanggung jawab. Tapi kemudian dikatakan khilaf, siapa yang tidak jengkel dan marah gitu sebagai bentuk harga dirinya mengundurkan diri. Nah, pimpinan KPK mestinya sama juga begitu. Sekarang apapun ini sekarang posisinya KPK itu jadi pembela utama kasus korupsi, kasus Basarnas ini. Karena kekeliruannya pimpinan KPK, kesalahannya, mohon maaf sampai karena oonnya gitu, ya akhirnya malah bisa jadi kasus ini bisa nanti malah berantakan di pengadilan. Saya bukan membela kepala Basarnas atau siapa, justru ini membela KPK secara lembaga loh ya. Kenapa? Nanti kalau salah ini bisa putusan bebas. Karena apa? Penetapannya tidak sah, karena apapun ini wewenang TNI atau tim koneksitas gitu. Mestinya kan ini sesuatu yang gampang dan sederhana, maka dan kemudian pimpinan KPK itu juga kolektif kolegial. Jadi jangan kemudian hanya disalahkan ke Pak Tanak. Waktu jumpa pers mengaku khilaf dan minta maaf itu ya pimpinan KPK keseluruhan bertanggung jawab semua. Mas gitu, Boyamin, kalau ada yang minta maaf, berarti ada yang mengaku ada kesalahan. KPK kan punya Dewan Pengawas. Sanksi apa sih sebenarnya yang pantas diberikan Dewan Pengawas ini? Ya, tertinggi permintaan mengundurkan diri karena bahasa lain ya di pemecatan lah itu. Jadi itu yang pertama, dan saya sudah berjanji teman-teman media Rabu nanti melapor ke Dewan Pengawas atas kekisruan ini. Pertama, apapun itu Pak Alex Marwata sudah memimpin jumpa pers mengatakan bahwa kepala Basarnas tersangka dan sudah ada di pointersnya. Nah, ternyata malah belakangan diakui belum ada sprindiknya. Lah terus penetapan tersangka itu apa gitu. Kesalahan fatal itu justru di situ sebenarnya. Kalau Pak Tanak kemudian minta maaf itu sebenarnya juga sesuatu yang benar, tapi kebablasan minta maafnya menyalahkan anak buah kan gitu. Jadi ini ada dua kesalahan besar di sini. Malah menyalahkan dan anak Pak Firly buah. apapun juga ikut salah karena dia harus mengendalikan ini dan juga secara online saya yakin nanti bisa. Makanya saya melapor Dewan Pengawas itu nanti untuk meneliti semuanya hal ini Mas apa Boyamin, yang terungkap dan siapa yang salah gitu. Mas Boyamin, kalau begini ceritanya dengan banyak polemik dan asumsi, ini kan menjadi bola liar kemana-mana. Bisa orang menilai KPK, bisa juga orang menilai TNI. Kalau dari sudut pandang Anda, dengan respon TNI saat ini, apakah bisa jadi ada yang menilai, oh ini kayaknya TNI ikut campur atau mungkin ini bagian dari intervensi pada KPK? Menurut Mas Boyamin? Justru dia bertanggung jawab karena ini bagian tanggung jawab dia untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Kalau nanti salah-salah oleh pihak lain dan kemudian diputus bebas di pengadilan militer misalnya atau pengadilan tipikor kalau koneksitas, yang salah kan penyidik TNI-nya malahan. Ini menurut saya bagian dari tanggung jawab TNI untuk berperan serta sesuai kewenangannya. Kalau dia diam salah nanti kan.
dalam kasus yang helikopter AW itu disalah-salahkan. Terus kemudian dulu dalam kasus Ginanjar Kartasasmita itu ya karena belum terbentuk tim koneksitas akhirnya lolos misalnya, tidak pernah disidangkan sampai sekarang. Nah ini sekarang menurut saya Pak Panglima TNI dan Puspom TNI itu mengambil tanggung jawabnya, gitu loh. Jadi jangan disalah-salah-artikan. Kalau saya pun memang saya mengejar, ini harus diproses sampai pengadilan dan saya sedang mengkreativitaskan untuk melakukan pra-peradilan terhadap perkara-perkara yang pernah mangkrak dan terhadap Pak Ginanjar Kartasasmita itu dulu juga saya rencanakan mau pra-peradilan tapi kemudian tidak pernah ada SP3 jadi ya saya tunggu sampai sekarang belum ada. Nah ini nanti juga akan saya kawal, justru saya akan membebani Panglima TNI dan Puspom TNI ini harus diproses segera, tidak perlu seminggu segera penetapan tersangka karena apapun alat buktinya sudah dianggap cukup gitu. Tapi kalau tidak ada proses administrasinya mulai dilaporkan dan kemudian pemeriksaan saksi-saksi baru penetapan tersangka, nanti putusannya bebas karena pra-peradilan siapa yang salah lagi, disalah-salahkan lagi. Kan kasihan Panglima TNI dan Puspom TNI. Baik, jadi kalau menurut Koordinator Maki, Mas Boyamin, tidak ada yang salah dilakukan oleh TNI. Tapi kita tetap harus kawal kasus sampai selesai. Mas Boyamin Saiman, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Terima kasih Valencia.